Minggu 3 April 2022 merupakan Minggu Prapaskah kelima C. Wartaan Injil diambil dari Injil Yohanes. Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Pagi-pagi benar, ia berada lagi di bait Allah dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu?" Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada, Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Kata dosa begitu dominan dalam permenunganku. Aku berusaha memahaminya. Aku tidak sekadar mengingat-ingat pemahamanku, tetapi aku juga berusaha memahami pengertiannya sebagaimana ada di internet. Dosa terkait erat dengan hidup manusia di hadapan Allah. Secara utuh, baik pikiran, perasaan, dan tindakan nyata umat manusia senantiasa berada dalam hubungan dengan Allah. Hidup bersama dengan Allah adalah suci. Dosa menodai kesucian hubungan umat manusia dengan Allah. Lebih daripada itu, dosa menghancurkan hubungan dengan Allah. Oleh sebab itu, dosa menjadi akar dari keterpisahan dengan Allah. Aku berpikir bahwa dosa itu sama dengan kotoran yang menodai hubungan dengan Allah. Karena itu, dosa haruslah disingkirkan atau dihapuskan. Bagaimana menyingkirkan dosa itu? Seringkali aku mendengar bahwa dosa itu digambarkan sebagai hutang. Orang berdosa adalah orang yang berhutang. Orang berdosa oleh karena itu haruslah membayar atau melunasi dosa. Dalam hal ini, aku memahami bahwa orang berdosa haruslah menjalani hukuman agar dosanya dihapus. Menjadi persoalan bagiku, apakah hutangku itu harus kubayar sekaligus dengan bunga atau tanpa bunga? Diletakkan dalam hubungan dengan Allah, utang piutang itu aku pahami sebagai garis atau aturan yang telah ditetapkan oleh Allah. Sebuah dosa adalah sebuah hutang. Aku harus melunasinya sebagaimana telah ditetapkan oleh Allah. Dalam pemahaman seperti itu, aku mencoba masuk ke dalam dialog antara Yesus dan para ahli Taurat dan orang Farisi. Baik Yesus maupun ahli Taurat dan orang Farisi berpegang pada garis atau ketentuan dari Allah. Menurut hukum Taurat, perempuan berzina harus dilempari batu.
Yesus tidak menampik keberadaan hukum yang dibawa oleh Musa. Kulihat Yesus mengajak semua orang, tidak hanya orang Farisi dan ahli Taurat, untuk mencermati sungguh apa yang menjadi landasan dari hukum Taurat Musa. Belas kasih Allah kepada umatnya merupakan dasar keberadaan hukum itu. Semua orang waktu itu tentulah tahu betapa besar belas kasih Allah kepada umatnya. Mereka sadar bahwa Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Mereka tahu dan sadar bahwa Allah senantiasa memperhatikan umatnya meski mereka telah meninggalkan Allah. Belas kasih ilahi ini yang ditekankan Yesus. Belas kasih ilahi ini yang pada akhirnya membuka kesadaran banyak orang sebagai landasan untuk menjalankan hukum Taurat. Dalam kasus perempuan yang berzinah yang dihadapkan pada Yesus, tidak adakah belas kasih ilahi kepadanya? Hukuman atas dosa bagiku harus diletakkan dalam kerangka belas kasih ilahi itu. Dalam hal ini, aku memahami hukuman sebagai kesempatan bagi orang berdosa untuk membersihkan diri. Tentu setelah memperoleh kesempatan, aku bebas, aku suci, aku kembali berada dalam hubungan dengan Allah. Menjadi persoalan bagiku adalah bagaimana hukuman itu selaras dengan belas kasih Allah. Istilah umum yang aku kenal adalah setimpal. Apakah hukuman yang diterima setimpal dengan dosa yang telah diperbuat? Sabda Yesus, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu, menunjukkan kepadaku bahwa orang Farisi dan ahli Taurat pun tak luput dari dosa. Oleh karena itu, mereka pun patut dan seharusnya mendapatkan hukuman. Sabda itu juga sekaligus menunjukkan kepadaku betapa orang seharusnya bercermin pada diri sendiri. Mereka pun memperoleh belas kasih Allah, sehingga mereka seharusnya berbelas kasih kepada sesamanya. Belas kasih itu dapat mereka ungkapkan dengan tetap menghormati martabat manusiawi mereka yang telah berbuat dosa. Dalam hal ini, perempuan yang telah tertangkap berbuat zina. Hukum Musa memang menggariskan bahwa perempuan semacam itu harus dilempari batu. Namun apakah hukuman itu manusiawi dan perempuan yang dihadapkan kepada Yesus itu benar-benar menghendaki berbuat zina? Dalam hal ini pikirku penting memperhatikan perbuatan zina itu terpaksa ataukah perbuatan yang dikehendaki oleh perempuan itu. Sabda Yesus itu pun menunjukkan kepadaku bahwa pelemparan batu dapat membawa penderitaan luar biasa dan kematian pada perempuan itu. Adakah seorang manusia berhak atas nyawa atau hidup orang lain? Bukankah hidup dan mati merupakan hak prerogatif Allah? Oleh karena itu, mereka yang suci murnilah yang bisa melempari perempuan itu dengan batu. Tetapi adakah? Sabda Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang, menunjukkan dua hal padaku. Pertama, kuasa ilahi Yesus. Yesuslah hakim atas hidup manusia. Ia yang memutuskan orang dihukum dan atau dibebaskan. Kedua, Yesuslah hakim yang berbelas kasih. Jangan berbuat dosa lagi, bagiku tidak semata syarat pembebasan perempuan itu. Jangan berbuat dosa lagi merupakan bentuk hukuman agar perempuan itu tetap bersih dalam hubungan dengan Allah. Aku pun tidak menghukum engkau, menunjukkan kepadaku keterkaitan dengan hukum Taurat Musa. Kuasa ilahi Yesuslah yang menuliskan hukum itu. Ia pula yang mengembalikan hukum itu pada dasarnya, yakni belas kasih ilahi.
Itu berarti bagiku bahwa pada dasarnya perempuan itu seharusnya menerima hukuman atas perbuatannya sebagaimana hukum Taurat tentukan. Namun belas kasih ilahi melepaskan perempuan itu daripadanya. Peristiwa yang dicatat Yohanes itu mengingatkan diriku akan realitas hidup sehari-hari. Aku seringkali mudah menghakimi sesamaku dengan dalil-dalil yang sebenarnya juga mengena pada diriku. Kecenderungan itu menutupi kesadaranku akan keberdosaan diriku. Hukuman yang digariskan Taurat Musa menegaskan konsekuensi dari dosa zina. Hukuman itu menunjukkan keterputusan hubungan dengan Allah dan umat manusia bagi mereka yang berbuat zina. Oleh karena itu, garis yang ditentukan hukum Taurat Musa juga merupakan ungkapan belas kasih Allah kepada umat manusia, yakni agar umat manusia tetap hidup bersih di hadapan Allah dan sesamanya. Sabda dan tindakan Yesus menyadarkan diriku betapa besar belas kasih Allah kepada umat manusia. Allah berkuasa menetapkan segala sesuatu, salah satunya bagaimana hukum Taurat Musa dikenakan kepada perempuan yang berzinah itu. Pembebasan perempuan itu memberikan kesempatan untuk memperbaiki diri dan tidak berbuat zina lagi. Sebab jika perbuatan itu terulang, hukuman dari Taurat Musa bisa dikenakan kepadanya. Sabda dan tindakan Yesus itu juga menyadarkan diriku bahwa kesempatan yang diberikan sungguh menghidupkan. Betapa mengerikan hukuman yang hendak dikenakan kepada perempuan yang berzinah itu. Ancaman akan akhir hidup begitu tampak di depan mata. Sabda dan tindakan pembebasan Yesus sungguh melegakan, dan tentulah rasa syukur tak terhingga meluap dari jiwa perempuan itu. Pergilah, terasa tidak hanya pada perempuan berzinah itu, tetapi juga tertuju padaku. Itu perintah bagiku untuk meninggalkan kekelaman dosa dan bersegera menapaki jalan kehidupan tanpa bayang-bayang kelam masa lalu. Hiduplah dalam damai Tuhan. Amin.